Oke, saya sapa dulu ya untuk teman-teman yang hadir. Selamat datang di webinarnya Semtrade Efek Indonesia. Saya Bang Jay ya. Halo Om Jeffrey Ardani. Dari kota mana Om? Halo Om, saya dari Bandar Lampung Om. Wah, Bandar Lampung, mantap-mantap. Halo Pak Ramses, ketemu lagi Pak. Halo, Ya, salam sejahtera bagi Pak Bang J. siap-siap Pak Ramses. Nanti kita ke Bandung lagi ya Pak. Terima kasih Pak, kita ketemu lagi Pak. Siap, Om Fauzan, halo Om Fauzan Lutfi. Om, Om Rofiqul Hidayat, halo Om. Ya, selamat sore Om. Salam Ya. kenal. Ya, salam kenal juga. Kota mana tadi Om? Dari kota Gresik. Wah, Gresik. mantap. Nih di chat ada Om Parjanto, Solo hadir. Om Hidayat Nur, Gresik. Wah, sama nih sama Om Rofiqul ya. Satu komunitas apa? Oh, enggak. Oh, enggak ya. Om Yasir dari Banyuwangi. Selamat datang Om. Banyuwangi, gimana cuacanya? Om Heribertus dari Jogja, siap-siap. Om Arnadi dari Pontianak, mantep. Om Udis dari Kota Samarinda, siap. Om Ali Imron. Ini yang setia ya, peserta setia nih dari Palembang, Om Ali. Welcome back. Kemarin ketiduran ya, Om Ali ya? mata saya bermasalah. Mata. Ya. Diminum dulu kopinya Om, diminum dulu Bang Ali. Om Demas dari Batam, Om Putu dari Bali, siap-siap. Om Edi dari Sidoarjo, mantap. Surabaya nih kota kelahiran saya. Om Sugiarmanto, siap. Pak, banyak ya yang baru masuk juga. Salam dari Madiun, Pak. Oh, dari Madiun, siap. Oke, teman-teman, hari ini kita akan mempelajarin di mana menentukan area support dan area resisten, area supply dan demand. Ini area-area ini hampir-hampir mirip ya teman-teman ya. Cuma terkadang memang kedua area ini saya pakai untuk analisa di market ya teman-teman. Jadi memang di mana area-area ini adalah area-area batasan, area titik di mana market itu akan mengalami pembalikan harga. Bisa jadi penerusan ya, kalaupun kena stop loss ataukah kita membatasin kerugian itu tidak sebanyak kalau kita nahan-nahan posisi sampai averaging, sampai minus banyak ya teman-teman ya. Jadi memang di mana area-area ini biasanya area untuk best atau best price-nya untuk kita entry posisi gitu. Karena saya memang senang berbagi pengalaman, ya maksudnya pengalaman pahit, pengalaman menyenangkan di bidang trading ini sangat banyak sekali ya. Kalau bisa yang pahit-pahitnya itu diambil hikmahnya ya teman-temannya. Yang pahit-pahitnya kayak webinar kemarin kita sudah mempelajari money management. Kadang kalau sudah mempelajari money management seperti itu, kalau udah tahu ya, kita itu lebih safety lagi untuk di akun kita, atau lebih hati-hati lagi untuk entry, menentukan area resikonya, menentukan area rewardnya di mana, seperti itu. Kita akan intermezzo dulu ya teman-teman ya. What makes a good investment? One that meets our goals and objectives? For most of us, financial security stands between us and all our dreams. With an average volume of US $5 trillion per day, Forex is the world's largest financial market. Since 2015, Samtrade FX was founded with one clear objective: to provide traders with safe, easy, and low entry barrier to foreign exchange markets. We operate as a straight-through processing and electronic communication network brokerage.
Clients' trades are passed on directly to our liquidity providers, enabling us to offer competitive spreads under normal market conditions. We know that unforeseen challenges are inevitable, and that is why our professional team is always here to provide reliable support. At Samtrade FX, there's never a conflict of interest with our clients. We work together to help you achieve your financial goals. Samtrade FX is in partnership with some of the world's best technology providers, offering clients a seamless and secure trading environment. We use the world's leading trading platform, MetaTrader 4, offering innovative trading solutions to traders of all skill levels. This allows our clients to trade almost instantaneously, regardless of geographic location, enabling direct trades effortlessly. Our clients' funds are protected in escrow accounts with Tier 1 banks, ensuring the highest standards of integrity and fund security. As a fully licensed brokerage, we meet a high standard of corporate governance and pride ourselves to provide a world-class, personalized trading experience for each of our valued clients. Samtrade FX, together with our clients and partners, strive to develop and evolve into the most successful trading platform service provider in the FX and CFD trading world. Samtrade FX, trading made easy. Supply and demand dan support resisten adalah area yang berbeda, meskipun itu kelihatannya hampir sama ya. Jadi ada di mana area-area itu biasanya terjadi area pembalikan harga. Oke, terus apa aja yang kita bahas? Yang pertama adalah perkenalan. Terus yang kedua adalah area support dan resisten, yang ketiga adalah area supply and demand, terus penutupan ya teman-teman ya. Terus teman-teman kalau mau buka akun di Samtrade bisa melalui link samtradefx.id atau samtradefx.com ya. Kalau samtradefx.com ini teman-teman harus akses VPN atau aktifkan VPN dulu, terus masuk ke samtradefx.com. Jadi kayak mau melihat Upin Ipin ya, teman-teman harus aktifkan VPN. Nah, itu nanti bisa diakses linknya, karena untuk di Indonesia di blok ya teman-teman ya untuk domain utamanya. Jadi teman-teman bisa melalui samtradefx.id. Nah, ketika teman-teman udah berhasil registrasi, otomatis teman-teman bisa langsung menjadi IB. Nah, IB itu apa? IB itu seperti marketing broker ya. Jadi kalau teman-teman mau ada butuh temennya, bro trading pakai broker apa nih, saya pakai broker Samtrade. Nah, teman-teman silakan kasih link referralnya, nanti benefitnya itu teman-teman dapat rebate ya. Rebate itu cashback dari broker, dari lot yang si klien atau temennya teman-teman itu tadi trading ya. Misal satu lot untuk sementara ini yaitu cashbacknya $10 ya per lot ya, tapi masih diusahakan untuk bisa lebih lagi karena nanti akan ada 5 tahapan ya. Itu yang disampaikan Pak Alex sebagai perwakilan Samtrade FX Indonesia kepada saya sebagai edukator untuk Samtrade Academy. Jadi Samtrade itu punya layanan ya, selain trading juga ada layanan edukasi yaitu yang namanya Samtrade Academy. Yang belum kenal saya Bang Jay ya, saya sangat senang sekali berbagi pengalaman terkait forex, gold dan indeks ya. Ini saya lagi memperdalamin untuk cryptocurrency. Biasanya saya sering post di Facebook saya terkait Bitcoin ya. Jadi enaknya di Samtrade itu satu akun itu bisa trading di forex, trading di gold, trading di indeks ya, saham ya seperti Nikkei, Kospi ya, Hang Seng itu ada ya. Jadi nggak perlu gonta-ganti akun, kecuali kalau teman-teman mau akun indeks silakan buka akun lagi, itu nggak ada batasannya. Terus bersama Samtrade tunggu kehadiran saya seperti Pak Ramses kemarin yang sempat ketemu ya.
Jadi Semtrade ini akan keliling Indonesia memperkenalkan broker Semtrade, area support dan resisten dikenal sebagai area batas atas atau batas bawah. Nah, di sini saya akan mencontohkan secara langsung bagaimana sih mengidentifikasi area support dan resisten ya. Jadi hampir semua market itu hampir sama ya, mempunyai area batasan support resisten, di mana biasanya para trader profesional itu menentukan area ini sebagai area batasan. Oh, udah murah nih. Nah, udah murah, makanya mereka mau beli mata uang tersebut, atau mungkin komoditas di emas ya, di silver atau di oil ya. Nah, oke, gold, Euro CFS, Euro Aussie, Bang, untuk analisanya. Oke, nanti kita akan bahas ya Euro CHF sama Euro Aussie. Oke, gold ya. Kita akan bahas gold. Gold ini sangat seru sekali ya teman-teman ya. Sangat seru sekali. Tadi saya nge-sell ya, di sini kena stop loss, akhirnya saya switching. Nah, itu ya. Seperti webinar lalu, ketika kita left trade, pas udah momennya untuk switching, meskipun belum kena stop loss, itu switching ya teman-temannya. Jadi kalaupun scalping itu, metode scalping yang biasanya saya gunakan untuk left trade, itu harus Raja Tega. Dalam arti Raja Tega itu apa? Jadi Raja Tega itu ketika kita itu sudah mengetahui kalau salah posisi itu jangan ditahan gitu loh. Nah, akhirnya di switching atau diganti. Misal yang awalnya tadi sell, kita ganti buy. Nah, seperti itu ya. Jadi memang analisa atau untuk entry posisi ya, untuk trader yang scalpingnya itu harus Raja Tega ya. Kalau salah ya. Jadi untuk goals ya sekarang ya. Kalau menentukan area support dan resistennya itu bagaimana sih Bang? Secara akurat ya. Secara akurat. Nah, itu bagaimana? Nah, banyak sekali yang mengenai SNR ya. Kadang itu ada di mana SNR itu bisa ditentukan oleh garis tren ya, garis tren. Nah, garis tren seperti ini ya. Saya tentukan dulu nih, mau tradingnya itu harian atau tradingnya itu scalping atau swing gitu loh. Jadi kalaupun mau tradingnya harian, biasanya pandangan saya itu di time frame daily teman-teman. Breakout di area resisten. Nah, saya entry di sebelah sini gitu loh, di wave yang kedua ya. Nah, wave yang kedua seperti ini. Nah, ketika ada lagi ya entry di sebelahnya ya. Jadi ke depannya saling berkaitan. Bahkan kalau dilihat dari sisi indikator, ini juga pas Master June kemarin ya, hari Senin itu hari Senin minggu lalu ya. Ini mentoknya di sini karena ada area batasan ya, area batas bawahnya, yaitu area supportnya itu ada di sini ya. Biasanya saya take profitnya ada di area sini teman-teman, area sebelumnya. Jadi area sebelumnya dulu sebagai take profit pertama. Nah ini ya. Nah terus ke sini dia mentok lagi ke atas ya, gagal breakout pada hari Kamis lalu. Nah, di sini ya sempat sell terus naik ke atas, kita switching ya. Itu ya. Ke 18.30 dulu untuk koreksi, atau mungkin dia akan turun ya, ambil koreksi di sini. Nah, kemungkinan akan turun ya untuk jangka panjangnya ya. Nah, seperti itu. Untuk cari kesepakatannya di mana? Apakah buyer, apakah seller yang lebih dominan? Nah, kalau dari time frame daily atau kita mau entry via swing ya, atau mungkin scalping ya, sama aja metodenya yang saya gunakan sama aja. SNR-nya. Jadi itu terkait jam terbang ya. Jadi di Semtrade FX Academy ini ada grup
ada grupnya ya. Teman-teman bisa tanya di situ di Telegram. Itu. Bang, misalkan lagi buy dan ambil take profit di batas garis atas, apakah ada kemungkinan tidak terkena garis atasnya? Bagaimana cara ngatasinya, Bang? Apabila tidak kena batas atas, apakah batas atas dikurangi spread atau bagaimana? Nah, batas atas ini misal nih kayak gold sekarang lagi di area resisten ya. Kalau dilihat dari scalping ya, kita lihat. Nah, oke. Nah, ketika tadi di sini meskipun belum batas atas, biasanya saya udah close duluan, teman-teman. Silakan kalau mau share screen dan diskusi mengenai SNR. Bang, menentukan garis SNR minimal harus berapa titik? Minimal 2 terkonfirmasi ya. Minimal 2 itu bisa ya. Saya jawab dulu dari Om Roy ya. Jadi mengenai follow trend, kalau misalnya nih areanya udah mentok di area resisten kayak ini ya, kita tunggu dulu di daily-nya. Nah, ternyata dia nggak jadi nih. Ternyata dia false breakout ya di area resisten, kita bisa untuk ambil posisi sell. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kan news sudah rilis, santai baru entry lagi ya. News nanti jam 7:30 kemungkinan pas open market US. Nah, biasanya saya itu jam 9 atau 9:30 baru scalping lagi. Terus Samtrade juga mempunyai layanan copy trade ya. Pakai Sam Copy itu banyak sekali master-master yang udah ikutan ya. Jadi teman-teman bisa pantau di sana juga itu. Di situ langsung nanti depo via Samtrade-nya pakai USDT itu. Berarti nah ya TRC 20 lagi sell GJ. Sell GJ mantep lah. Tahan terus nih sampai bawah. Ada dorongan ini Pak, ada dorongan ya. Semoga aja ke break ya. Contohnya ini dia ketika ini ada base, nah ini ada pantulan teman-teman. Jadi ada pantulan. Nah, ketika dia lagi lagi sideways ya, lagi sideways ini lagi menentukan areanya kemana sih gitu loh. Apakah naik, apakah turun. Ketika naik biasanya ada area supply yang untuk menahan ya. Nah, ketika dia di break ya, di break area ini kemungkinan ya harga akan terus berlanjut naik. Sama ya di gold ini lagi sideways. Kalau menurut saya masih nunggu rilis nanti malam ya, jam 7:30 ada berita penting ya. Ada berita penting. Nah, berita untuk retail sales ya, penjualan ya. Di jam 7:30 ya. Ini ada berita penting. Jadi kalau menurut saya sebagai trader teknikal biasanya saya nunggu news ini rilis. Kalau udah profit saya amankan dulu ya. Kalau masih minus biasanya saya siap-siap ya karena udah ditentukan ya untuk areanya ya, area stop loss-nya ya. Jadi di situ saya biasanya saya clear dulu nih. Karena keinget ya, nanti ada news ya saya clear dulu posisi yang ada. Nah, ketika news rilis setelah beberapa jam atau beberapa menit biasanya saya entry lagi. Biasanya jam 9 ya. Jam 9 kadang sampai jam 12 itu saya udah clear gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Ini identifikasi buat area supply and demand. Nah, area ini apakah bisa menjadi area demand ya? Demand itu area bawah, supply itu area atas. Oke, jadi ini bisa menjadi area demand teman-teman. Jadi kalau kita tarik dari line chart-nya ini juga saling berkaitan ya. Kita lihat di harga sebelumnya.
Nah, ini ya pertanyaan nanti teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, silakan Om Parjianto kalau mau ada pertanyaan. Kalau sekarang memang nggak diaktifin Mbak layar share screen-nya. Oke, mungkin saya ulang lagi ya. Jadi ini ya untuk area SND ya. Jadi area SND itu di mana ada harga lagi sideways dia Pak. Jadi area SND itu diidentifikasi ketika dia ada sideways ya. Minimal 3 candle itu udah membentuk untuk teman-teman yang ikut webinar pada malam hari ini. Saya akan tanya nih. Jadi hadiah pertama dapat t-shirt ya dari Semtrade. Nanti silakan nanti teman-teman hubungin di supportnya Jalan Traders ya yang menang ya. Atau silakan kasih link Telegram ya. Atau japri di WhatsApp ya, di WhatsAppnya supportnya Jalan Trader. Oke, untuk menentukan pertanyaannya nih, hadiah pertama dapat kaos ya dari Semtrade FX. Pertanyaan pertama nih, siap disimak baik-baik. Yang jawabnya paling cepat itu yang cepat dan tepat itu yang menang ya. Untuk menentukan area support dan resisten, oke. Hal yang pertama kita lakukan untuk mengenai chart, apa yang harus pertama kita ubah? Oke. Om Karim line chart. Oke. Om Dwi TM. Apa Om? Time frame mungkin ya? Oke. Oke. Time frame itu TF Om singkatannya. Oke. Oke. Om Lugianto line chart dan area populer. Oke. Oke. Menjadi garis bukan candlestick. Oke. Siap. Yang menang ini Om Karim ya. Om Karim Arifin dapat t-shirt dari Semtrade FX. Itu kan area support dan resisten tadi. Yang kita ubah yaitu line chart ya. Betul. Jadi line chart-nya dulu yang kita ubah. Kalau biasanya area candlestick itu kadang kita itu bingung nih untuk menentukan area SNR-nya. Oke, untuk pertanyaan yang kedua. Untuk mendapatkan aplikasi MFX Helper bisa download di mana aja? Om Ali Play Store, oke. Om Jeffrey Play Store, Om Karim di Telegram, salah ya Om ya. Oke, Om Lugianto Play Store. Di aplikasi Play Store sama di websitenya MFX Helper. Oke, ayo kurang tepat, kurang satu lagi. Play Store sama titik. Dan di Jalan Trader nggak ada. Jadi MFX Helper, Play Store dan Semtrade salah. Kurang satu lagi. Play Store dan web salah, TMT4 salah. Yang ada logo ininya. Nah, Om Yudianto ya dari Bandung, betul ya, Play Store dan App Store ya. Play Store itu Google, Android ya, di Google Play ya, Play Store namanya. Di App Store itu ini ya, iOS yang pakai iPhone itu ada ya. Oke, siap. Selamat Om Yudianto dari Bandung ya. Nanti silakan japri ya di ini ya, di WhatsApp-nya ini ya. Nah, di WhatsApp-nya support nanti dapat edukasi. Misal ngundang saya ke kota teman-teman, silakan ya. Misal ada 10 orang, 20 orang, silakan ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah hadir.
Sampai ketemu lagi di webinar nanti tanggal hari Jumat ya, tentang psikologi trading. Hari Jumat tanggal 20. Nanti linknya akan saya kirim di Telegram ya. Untuk teman-teman yang udah daftar via Google Form atau melalui Om Fauzan Lutfi, linknya nanti akan disampaikan di WhatsApp ya, atau di Google Form ya, yang teman-teman WhatsApp, nomor WhatsApp di Google Form yang teman-teman daftarkan. Yang udah daftar nggak perlu daftar lagi, karena itu nanti link Zoom-nya akan kalau ada Zoom webinar lagi, kita akan terus ngabarin teman-teman. Oke, semoga ilmunya sangat bermanfaat ya. Untuk gold, saran saya hari ini tahan dulu ya, jangan open dulu, karena nanti kayaknya ini lagi sideways, jadi lagi nunggu rilis beritanya. Oke, terima kasih buat teman-teman. Saya Bang J dari Jakarta. Bye-bye. Samtrade FX. Trading made easy.